Bahas kelaparan ekstrim di Gaza. Kamu sudah makan hari ini? Apa yang bisa kamu makan hari ini? Sebuah pertanyaan yang paling umum di Gaza. Tapi ini bukan pertanyaan basa-basi, melainkan pertanyaan hidup dan mati. Kelaparan di Gaza bukan sekedar metafora, tapi realita yang terjadi setiap hari. Bahkan jangan katakan tidak seberapa, karena kalau dikirimkan dengan cinta yang tulus, dengan diiringi doa-doa, manfaatnya berlipat-lipat. Uangnya mungkin sama dengan yang dikirimkan yang lain, tapi kalau manfaatnya itu jadi tambah. Jadi jangan bilang nggak seberapa. Kalau dengan cinta dia tahu, insya Allah berjuang. Tidak melakukan boykot penting pada saat kita bisa memutus aliran dana menuju orang-orang yang menguatkan Israel dalam melakukan genosida di Palestina. Begitu barangkali. Nah, membantu Palestina. Kita aja dulu yang terdekat, gitu. Nah, itu hukumnya bagaimana? Saya yakin teman-teman yang membantu Palestina, kalau Indonesia ada kesulitan, bencana dan seterusnya, ketemu dengan orang-orang yang sama yang memang ada di ranah kerjaan Palestina. Itu saya alami sendiri. Pergi ke Lombok, ketemu orang yang sama. Pergi ke berbagai lokasi bencana, Serang, tsunami Serang. Ketika kami ke sana, ketemu orang-orang yang sama. Jadi orang-orang yang pro Palestina besar kemungkinan pada saat bencana di Indonesia, mereka juga orang yang pertama datang ke sana. Jadi tanyain balik kepada yang bertanya tadi, lah ente di Indonesia udah ngasih berapa dan kemana? Suara membantu sebutkan di Palestina. Nah, menurut Umi ini kita harus bagaimana nih untuk bisa, ayo kita Jadi jika bicara sesama Islam sendiri, sebenarnya kenapa 2 miliar Muslim tidak bisa menolong 2 juta Muslim di Gaza, itu adalah karena kita saat ini masih terpecah belah dengan berbagai hal latar belakang. Sebaliknya kita lihat orang yang tidak ideologinya Islam, mereka bisa demikian kuat satuannya dalam membela Palestina. Demo di Amerika, demonstrasi di Inggris, pada saat bicara tentang Palestina yang turun bisa ratusan ribu. Handala yang tadi pagi diculik di perairan internasional oleh penjajah, dia tidak berasal dari negara Muslim. Rata-rata berasal dari negara Amerika, Inggris, Eropa dan persatuan. Kalau saya melihat di sini bukan Islam atau tidak Islamnya, karena isu Palestina akan menguatkan orang yang berdiri di atas rasa kemanusiaan. negara-negara di sekitarnya hasil keluar dari Gaza Palestina itu aman setelah mereka di luar, atau sama saja keadaannya, atau tidak lebih baik gitu dari mereka di Tergantung mereka ada di wilayah mana. Jadi kalau saya ketemu yang ada di Turki, saya ketemu yang ada di Syria, saya ketemu Lebanon. Malah Lebanon ini dia separuhnya bukan Muslim. Lebanon tuh kayaknya Kristen. Tapi ada ada lokasi-lokasi yang menjadi kamp pengungsi Palestina yang dihancurkan seperti Gaza buruknya oleh Israel lewat rudal dan misail. Apakah mereka aman? Begitu mereka keluar dari Palestina dan rata-rata yang ada di Lebanon dan Suriah itu mempertahankan kewarganegaraan Palestina. Jadi mereka tidak mau menjadi warga negara Suriah atau warga negara Lebanon. Alasannya adalah supaya tetap bisa kembali ke Palestina pada saat bisa kembali ke Palestina. Karena kalau mereka udah ambil warga negara tertentu dalam tanda kutip tidak lagi jadi pengungsi wilayah. Pada saat mereka mempertahankan kewarganegaraan Palestina, bangsaan Palestina, mereka kehilangan banyak fasilitas di negara tersebut. Jadi tidak ada fasilitas seperti yang berbeda kami. Mereka mempertahankan karena ingin segera bisa pulang. Tapi di sisi lain itu ada kerugian bagi mereka. Karena pemerintah negara mereka nggak bisa lagi. Itu
Pengungsi Suriah itu banyak kasusnya. Pengungsi Palestina yang Palestina di Suriah lalu ke Turki, fasilitasnya boleh. Jadi tapi aman secara keamanan lain-lain. Aman. Siapa yang ngurusin NGO? NGO. Dari dulu ya. Iya. Selamat datang.